Percuma doi hasia pengorban aki. Percuma doi hasia tulus ni cinta ki. Percuma doi hasia pengorban aki. Percuma doi hasia tulus ni cinta ki. Pagi malam mau nande Erlaya si pagi duna o bapa dia gunduari masui kelatenu. Ia ganduari masui kelatenu. Labu menukuran nunande labu mentang kelen wabapa dia ganduari sui kelatenu. Dia ganduari sui kelatenu. Kami nande
puncak, oh Bapa. Rudang-rudang kegalungan kami anakku, babong datang nimba. Udah di mana kita nih? Yes, let's go. Let's go. Rame guys hari Sabtu. Lagi nunggu apa nih bang? Ada tiket bang. Gas, let's go, gas, let's go. Kan gak satu lagi. Ketua. Di kota Medan, tepatnya di daerah Kesawan Jalan Jenderal Ahmad Yani, terdapat sebuah bangunan kuno yang telah berdiri lebih dari 1 abad, yaitu rumah kediaman dari tokoh filantropis di kota Medan yang dikenal sebagai Chong Afi. Beliau berasal dari Guangdong, Cina, yang mana ia datang ke Tanah Delhi ketika usianya baru 17 tahun. Chong Afi adalah seorang pembisnis sukses yang mempunyai pengaruh besar dan peran yang sangat penting dalam perkembangan kota Medan pada masa kolonial. Untuk masuk ke Chong Afi Mansion ini, setiap pengunjung akan dikenakan tiket harga Rp35.000, dan untuk kalangan pelajar baik siswa maupun mahasiswa tersedia harga spesial sebesar Rp20.000, dengan catatan mereka harus mengenakan atribut dari sekolah atau universitas masing-masing. Jadi tiket untuk masuk ke Chong Afi ini dipatok harga Rp35.000. Dibuka setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi khusus untuk mahasiswa atau pelajar, jadi dari harga 35 jadi Rp20.000. Guys. Saya Wira Hadi Ahmad Putra, saya sudah di Chong Afi nih bersama pemandunya Bang siapa Bang? Alvin. Oke Bang, bisa dijelaskan nggak Bang ini fotonya foto apa? Nah ini yang di belakang kita ini ada foto dari Chong Afi yang masih berumur 40 tahun. Jadi Chong Afi itu dikasih gelar mayor. Jadi gelar mayor di sini dia bukan tentara, bukan militer, tetapi gelar penghormatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Chong Afi untuk memimpin masyarakat Chinese di kota Medan. Oke. Chong Afi ini kan dibahas-bahas dari tadi ya Bang.
Ini Chong Afi ini siapa sih sebenarnya? Nah, jadi Chong Afi ini lahir di Meishan, Guangdong, China, datang ke kota Medan untuk memulai bisnisnya di kota Medan. Oh. Makasih ya Bang. Oke. Chong Afi sering menjalin relasi dari banyak kelompok termasuk Kesultanan Delhi dan bahkan pejabat kolonial. Hal ini bisa dilihat dari ruang tamu pada bangunan ini yang dibagi menjadi beberapa bagian yang didesain untuk tamu-tamu khusus yang datang berkunjung. Seperti ruang tamu yang mengadopsi corak Melayu untuk Kesultanan Delhi. Perkenalkan, nama saya Hosea Syanturi. Nah, saya sedang berada di Chong Afi. Bang, saya ingin bertanya, apa sih fungsi dari bangunan ini dan mengapa harus berwarna kuning? Nah, jadi ruangan ini dulunya ruangan untuk menjamu Kesultanan Delhi. Karena dulu Kesultanan Delhi dengan Chong Afi itu partner bisnis dulunya yang sangat akrab. Nah, makanya kalau nuansa Melayu itu kan nuansa kuning. Jadi kuning itu melambangkan kejayaan atau kemakmuran di zaman Melayu dulu. Makanya di sini ruangannya itu khusus untuk menjamu Sultan Delhi aja. Selain itu, ada ruang tamu yang khusus didesain untuk menerima tamu pejabat Eropa. Pemisahan ruang dilakukan untuk memudahkan komunikasi dengan tamu dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi bisa dilihat bisa pengen juga ini terbuat dari marmer, ini kulit kerang, dan usia dari meja sama kursi ini dibawa langsung dari China dan usianya sudah lebih dari 100 tahun. Jadi ini masih asli banget. Nah, kalau itu merupakan ruang kerja dari Chong Afi. Jadi untuk membahas bisnis dari Chong Afi di sini teman-teman. Dan itu ada koper yang Chong Afi bawa dari pelabuhan China datang ke kota Medan untuk memulai bisnis di kota Medan. Nah, kita lihat sebelah sini. Nah, kita masuk ke ruangan galeri. Di ruangan galeri kita no foto, no video. Tapi nah, kalian sebelah sini merupakan ruang ballroom atau ruang dansa pada zaman Chong Afi dulu. Dan ini foto-foto pernikahan dari anak-anak Chong Afi. Mulai dari pernikahan anak ke-6, anak ketiga laki-laki menikah dengan orang Swiss. Ini foto istrinya orang Swiss dan ini anak-anaknya. Kalau ini foto pernikahan dari anak kedua, ini foto pernikahan dari anak keempat, papanya dari Ibu Mimi. Nah, Papa Bu Mimi memiliki 12 orang anak, Ibu Mimi anak ke-11. Perkenalkan, nama saya Melinda Berusingarimbun, saya berasal dari Politeknik Negeri Medan. Nah Bang, jadi saya mau nanya nih, apakah keturunan dari Chong Afi masih ada sampai saat ini? Nah, sampai sekarang itu keluarga Chong Afi itu masih ada. Dan salah satunya itu cucunya Chong Afi dari keturunan anak keempat. Nama itu Bu Mimi. Ibu Mimi itu masih tinggal di rumah ini tapi di side kanannya. Kalau keluarga-keluarga yang lain masih ada tinggal di luar negeri, di Indonesia, dan juga di kota Medan, jadi sudah menyebar. Nah, ini rumah Bu Mimi tadi pas di sebelah sini. Yang oranye ini sampai dia ke belakang. Itu rumah cucunya sendiri. Nah, kalian sebelah sini itu galeri dari anak kelima Chong Afi. Jadi anak kelima ini namanya Chong Shin. Chong Shin ini merupakan pendiri sekolah musik pertama di Indonesia. Nama itu Medan Music School yang dibuat tahun 1950. Nah, beliau itu menikah dengan orang Belgia, jadi keturunannya itu sudah ke arah bule semua. Jadi gennya itu udah habis jadi gen Eropa semua. Jadi anak Chong Afi paling lama meninggal itu anak kelima. Dan sekarang keturunannya itu sekarang tinggal di Belgia semua. Tapi setiap tahunnya mereka tuh balik untuk datang ke sini berkunjung dengan Kesultanan Delhi. Jadi Sultan Delhi setiap tahunnya itu datang ke sini sampai sini. Nah, kita sebelah sini. Nah, ini kamar dari anak ke-6. Anak ke-6 yang laki-laki dan itu foto istrinya. Keturunan dari anak ke-6 memiliki 3 generasi pembalap go-kart.
Dia mulai dari cucu, cici, cangga, pembalap gokar sampai sekarang di Indonesia ini. Jadi keluarga Chong Afi penuh dengan prestasi, salah satunya pembalap gokar, golf, musik, dan masih banyak. Nah ini tuh dapurnya dulu pada zaman dahulu. Kali ini alat menggiling jadi tepung kayak beras, kacang hijau dimasukkan ke dalam, diputar-putar dia jadi tepung dulu. Nah dan ini adalah masaknya. Jadi mereka itu masak menggunakan kayu api bakar. Masukkan kayu api bakarnya ke bawah. Asapnya itu nggak menyebar ke sini, tetapi naik ke serobong asap. Jadi pemikiran Chong Afi udah pemikiran modern pada zaman. Di saat memasuki rumah ini, di sekitar dinding ini, kita dapat melihat foto Chong Afi dengan istrinya. Sebenarnya istri Chong Afi ada 3, namun di rumah ini hanya menampilkan foto istri ketiga dari Chong Afi. Hal ini bukan tanpa alasan. Dulunya rumah ini dibangun sebagai hadiah untuk istri ketiga Chong Afi yang bernama Lim Koyap, wanita keturunan Chinese Melayu yang berasal dari Timbang Langkat Binjai. Kenalkan ya Bang, nama saya Wafa Arifah Kasmal dari Politeknik Negeri Medan, dari Jogprodi Teknik Rekayasa Multimedia Grafis. Jadi kami di sini ingin bertanya tentang seputaran bangunan dari Chong Afi ini. Jadi apa Bang sejarah dari bangunan Chong Afi ini? Nah, jadi ini merupakan rumah dari Chong Afi yang dimana rumah ini dulunya dibuat tahun 1865 dan siap pada tahun 1900. Nah, yang dimana itu rumah ini 5 tahun dan rumah ini dihadiahkan untuk istri ketiga sebagai hadiah pernikahan. Di rumah ini kita juga bisa melihat silsilah keluarga dari Chong Afi yang terpajang di dinding rumahnya. Kita bisa tahu tentang keluarga beliau mulai dari istri-istri, anak-anak sampai cucunya. Perkenalkan Bang, nama saya Ferry Kurniawan dari Politeknik Negeri Medan. Baik Bang, boleh diceritain nggak Bang tentang keturunan Chong Afi yang ada di sini? Nah, jadi yang di belakang kita ini ada silsilah keluarga besar dari Chong Afi yang dimana Chong Afi itu dia memiliki 3 orang istri. Istri pertama dari China, nama itu Madam Li. Madam Li dia mengangkat anak 1 namanya Poliong. Istri pertama tidak punya anak. Jadi cuma bertugas untuk merawat orang tua Chong Afi yang ada di Mission Guangdong, China. Istri kedua dari Penang, Malaysia, namanya Madam Chiu. Madam Chiu memiliki 3 orang anak. Nah, istri kedua kan meninggal duluan. Nah, anak-anak dari istri kedua dirawat sama istri pertama. Jadi sebenarnya istri pertama itu paling berjasa, tapi karena rumah ini diadakan untuk istri ketiga, maka cuma ada foto istri ketiga. Istri ketiga dari Binjai, dia keturunan Chinese sama Melayu, jadi peranakan. Nah, istri ketiga ini dia memiliki 7 orang anak, 5 laki-laki, 2 perempuan. Ini anak keempat, anak paling banyak, 7 laki-laki, 5 perempuan, jadi total 12 anak. Nama Ibu Mimi tadi yang ini, tetapi nama Bapak Fon yang ini yang menggagas dibentuknya museum tahun 2009. Nah, yang tanda salib ini artinya itu sudah almarhum atau sudah meninggal. Nah, ini generasi dari cucunya. Kalau cicinya nanti terpanjang nanti sampai nanti ke bawah. Saat pertama kali kami tiba, terlihat ramai sekali pengunjung yang datang kemari untuk melihat sejarah dari rumah Chong Afi ini. Tidak hanya wisatawan, juga mahasiswa cukup ramai yang berkunjung. Salah satunya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Karina Maharani, saya dari Politeknik Negeri Medan. Dan kakak dari mana? Nama saya Taim Febriani Simbolon dari Universitas Negeri Medan. Saya ingin bertanya sama kakak, menurut kakak museum ini bagaimana ya? Ya gimana ya, karena museum ini termasuk suatu peninggalan atau sejarah gitu kan. Iya. Peninggalan kayak kerajaan gitu kan. Nah, ini kayak suasananya juga kayak membawa kita ke sejarah gitu. Ya, seperti masa lalu gitu. Iya, betul sekali. Kakak tahu museum ini dari mana ya? Itu karena gini, kami ada disuruh sama tugas sama kampus juga lah dari dosen. Nah, jadi kita mau mengunjungi kerajaan-kerajaan yang masih ada gitu, sejarah gitu. Jadi ya kita searching dari internet gitu, apa aja sih yang mau kita kunjungi gitu. Nah, taunya ini yang nemu. Yang ketemu yang ini. Museum Jejemuk.
Chong Afi Mansion, sebuah destinasi yang tak hanya memikat hati para wisatawan lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi para pelancong mancanegara. Perkenalkan, saya Alberto Nathanael Sintonga dari Politeknik Negeri Medan. Saya sini mau bertanya, biasanya pengunjung yang datang ke sini itu asalnya dari mana, Di? Nah, jadi wisatawan yang berkunjung ke Museum Chong Afi Mansion itu ada wisatawan mancanegara dan juga masyarakat Indonesia. Yang paling banyak itu kalau dari Indonesia itu berasal dari Jakarta. Kalau dari luar negeri atau mancanegara biasanya kita lebih banyak dari Belanda, Amerika, dan juga Jepang juga, terus Belgia. Chong Afi tidak hanya seorang pengusaha, tetapi juga merupakan sosok dermawan dan penuh toleransi. Beliau dikenal sebagai penengah dalam konflik antara warga Tionghoa dan etnis lainnya. Selain itu, Chong Afi sering membantu orang-orang di sekitarnya tanpa memandang ras, suku, dan agama. Ia juga sering menyumbangkan dana untuk pembangunan tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, hingga pembangunan infrastruktur di kota Medan. Salah satu kontribusinya adalah ikut andil dalam pembangunan salah satu tempat paling ikonik di kota Medan, yaitu Masjid Raya Al-Marsun. Perkenalkan Bang, nama saya Dika Fajrat Maja, saya dari Politeknik Negeri Medan. Saya ingin bertanya Bang, apa sih jasa Chong Afi untuk daerah sekitar atau masyarakat? Nah, jadi jasa dari Chong Afi itu dia membangun rumah-rumah ibadah seperti masjid. Salah satunya itu Masjid Lama Gang Bengkok di Kesawan ini, 5 menit dari rumah ini. Ada juga gereja, ada juga kelenteng. Salah satunya itu kelenteng yang ada di Belawan, di dekat Masjid Al-Osmani Belawan. Gitu. Dan juga Chong Afi juga sering memberikan bantuan tanpa membedakan ras, suku, dan agama apapun. Kedermawannya ini membuat Chong Afi menjadi sosok yang dihormati masyarakat sekitar. Bahkan saat beliau meninggal, ada ribuan orang dari banyak etnis dan kelompok yang datang dan mengantar kepergiannya. Tidak hanya warga Medan, tetapi juga orang-orang dari penjuru Sumatera hingga mancanegara datang untuk menyaksikan prosesi pemakamannya. Beliau meninggal pada tanggal 4 Februari 1921 pada usia 61. Nama saya Yolanda Bang dari Politeknik Negeri Medan. Ingin bertanya, ini menggambarkan tentang apa, Bang? Nah, jadi di belakang kita ini ada proses pemakaman dari Chong Afi. Jadi bisa dilihat di sepanjang jalan Kesawan ini banyak sekali masyarakat kota Medan yang mengarak-arak beliau, dan ini foto peti matinya. Nah, jadi dulu dia bukan menggunakan kuda, bukan menggunakan mesin, tetapi diarak-arak dari rumah ini berjalan kaki sampai ke Pulau Braya. Nah, jadi dari sini ke Pulau Braya 15-20 menit naik kendaraan umum. Kalau perjalan kaki itu mungkin sampai berjam-jam ke sana. Apalagi itu sangat berat sekali. Dan mereka itu berjalan kaki. Sebelum meninggal, Chong Afi meninggalkan surat wasiat yang berisikan pesan toleransi dan kebajikan yang dipajang di dinding museum ini. Nah, sebelum Chong Afi meninggal, Chong Afi itu membuat surat wasiat di dalam bahasa Belanda dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Surat wasiat itu berisikan pesan Chong Afi yang salah satunya adalah untuk memberikan sedekah atau santunan kepada yang berkepentingan tanpa membedakan bangsa yang oleh karena cacat badan, buta, sakit, atau penyakit-penyakit lainnya dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Pada tahun 2009, pintu mega rumah ini dibuka untuk umum dan digagas menjadi museum berkat inisiatif luar biasa Bapak Von Prawira. Keturunan dari anak keempat Chong Afi, beliau memimpin upaya untuk merestorasi rumah Chong Afi dan menjadikan rumah ini menjadi museum dan salah satu objek wisata di kota Medan. Di dalam rumah ini, setiap pintu membuka jendela ke masa lalu, menyingkap kisah seorang perantau
pengusaha dan dermawan yang menjadi simbol keberagaman dan toleransi di kota Medan. Lewat kisahnya, tersirat berbagai nilai persatuan yang menjadikan rumah ini bukan hanya sekedar museum, tetapi juga menjadi saksi akan bagaimana Chong Afi menerapkan nilai-nilai Pancasila jauh sebelum kemerdekaan terwujud. I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to